Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ofi Salwa Nisrna Sahira, kelas 11 MIPA 1. Hai guys, welcome to my video. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem respirasi. Sistem respirasi disebut juga sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Bernapas adalah proses pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan eksternal, yaitu pertukaran udara antara paru-paru dan lingkungan eksternal atau atmosfer. Yang kedua, pernapasan internal, yaitu pertukaran udara antara sel-sel tubuh dengan darah. Darah sebagai media transportasi oksigen dan karbon dioksida. Komponen sistem pernapasan diantaranya zona konduksi, yaitu menyalurkan udara sampai ke zona respirasi. Zona konduksi diantaranya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Yang kedua, zona respirasi, yaitu tempat terjadinya pertukaran udara. Tempat terjadinya pertukaran udara di paru-paru atau alveolus. Hidung merupakan tempat masuknya udara. Udara yang masuk akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan di dalam rongga hidung. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Laring berfungsi untuk menyalurkan udara dan mengatur volume udara yang sampai di trakea sebagai tempat vokalisasi atau pembukaan suara dan penyaluran makanan. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Trakea terletak dari laring sampai ke bronkus. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus untuk memerangkap debu dan kotoran yang tak terperangkap oleh silia. Bronkus adalah saluran pernapasan yang menghubungkan trakea dan bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran pernapasan yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Alveolus adalah struktur berbentuk kantung kecil dan bergerombol seperti buah anggur dan diselubungi oleh kantung alveolus. Proses bernapas pada manusia ada melalui dua tahap, yakni inspirasi atau penghirupan dan ekspirasi atau pengembusan. Inspirasi atau penghirupan. Pada tahap tersebut terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Kemudian, tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru. Ekspirasi atau pengembusan. Tahap pengembusan terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Berdasarkan pada mekanisme tersebut, manusia bisa melakukan dua sistem pernapasan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Dalam pernapasan dada juga berlangsung pada dua tahap, yakni inspirasi. Ini terjadi bila otot antar tulang rusuk urat terkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Ekspirasi. Ini terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula dan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Pernapasan perut. Ada dua tahap juga pada proses pernapasan perut, yakni inspirasi penghirupan akan terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar dan mengakibatkan kolom rongga dada membesar.
sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Itu mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Ekspirasi. Proses penghembusan diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Maka, volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut biasanya terjadi saat sedang tidur. Bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Ketika kita menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.